Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Aji. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah bab praktik, yaitu jaringan komputer. Pada tugas 2 ditugaskan untuk menjelaskan dan mempraktikkan perintah-perintah dasar jaringan komputer menggunakan CMD. Oke. Tahap praktiknya sebagai berikut. A few moments later. Langsung aja kita ke tugas 2 dari jaringan komputer. Di sini kita ditugaskan untuk praktikkan setiap materi yang dijelaskan sebagai berikut ini, yaitu seperti ini. Berikut saya sudah membuat laporan tugas jaringan komputer. Oke. Persiapannya kita menggunakan CMD ya teman-teman. Di sini CMD merupakan suatu perintah atau DOS yang ada pada sistem operasi Windows. Terdapat beberapa perintah yang dapat dimasukkan dalam CMD terkait dengan penggunaan dari sistem operasi Microsoft Windows. Oke. Ini berarti kita menggunakan CMD. Langsung saja ke tahap praktikumnya. Yang pertama ada CD atau change directory, adalah perintah untuk berpindah dari satu direktorat ke direktory yang lainnya. Langsung kita praktikkan menggunakan CMD. Itu ada CD dokumen. Kita akan ke direktory dokumen, kemudian kita pindah lagi ke direktory user. Kita coba pindah lagi. Kita sudah pindah lagi ke user dengan nama saya sendiri. Kita lanjut ke kedua. Yang kedua ada CLS atau clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada pada layar komputer atau CMD. Ini untuk menghapus tulisan-tulisan yang ada di CMD ini. Yang sebelumnya kita sudah gunakan dari perintah yang pertama, yaitu CD. Kita coba praktikkan perintah kedua, CLS. Ini sudah terhapus ya berarti. Kita lanjut yang ketiga. Ada CLS slash tanda tanya, merupakan perintah yang menampilkan file bantuan untuk perintah CLS. Ini perintah yang menampilkan dari perintah yang sebelumnya, itu CLS. Kita coba begini teman-teman tampilannya. Kita lanjut keempat, ada dir slash tanda tanya. Fungsinya untuk menampilkan daftar file atau folder dalam direktori dengan perintah dir slash tanda tanya. Sini menampilkan list dalam file atau subdirectories in a directory. Ini tampilannya, ada perintah dir. Kita lanjut ke 5, yaitu ipconfig. ipconfig ini digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan IP address yang lama yang terpasang pada komputer.
Kita langsung saja kan gunakan CMD. Kita coba config. Nah, ini ada IP Windows IP configuration. Seperti ini, ada IP-nya, wireless LAN-nya untuk masuk. Kita lanjut ke nomor 6, yaitu ipconfig /false. Itu merupakan perintah yang memberikan informasi hampir sama seperti ipconfig yang tadi, cuman ini lebih lengkap, memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS, WINS maupun MAC address yang digunakan. Langsung praktikkan. Config Nah, lebih panjang ya, lebih tampilannya. Host name, ada laptop saya sendiri, name-nya di routing, kurang lebih gini tampilannya. Ada perintah ke-6, lebih panjang dan lebih lengkap. Kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7 adalah ipconfig /tanda tanya. Ini merupakan perintah yang akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Itu semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. ipconfig /tanda tanya. Salah. Nah, ini teman-teman tampilannya. Sini. Kita lanjut ke nomor 8, yaitu ipconfig atau ipconfig /release, yaitu perintah yang digunakan untuk mengemas atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Karena ini untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address, jadi saya tidak bisa mempraktikkan ya teman-teman, soalnya nanti IP address saya hilang, otomatis jaringannya akan berhenti, dan video ini saya menggunakan OBS yang membutuhkan jaringan. Jadi saya cuma menjelaskan saja. Yang ke-9 juga ada ipconfig atau /renew, yaitu perintah yang digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Nah, setelah yang sebelumnya di reset, sekarang nanti akan ada perintah untuk menetapkan alamat IP baru. Jadi kita dapat alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Tuh teman-teman, setelah di reset nanti akan dapat IP baru. Yang ke-10 ada ipconfig /display DNS.
Nah, ini perintah yang bisa digunakan untuk menampilkan DNS termasuk localhost koneksi. Ini akan menampilkan DNS ya, domain nama sistem, dan localhost koneksi. Kita langsung praktikkan yang ke-10 yaitu ipconfig. IP flash display DNS. Salah ini. IP config display DNS. Nah, ini tampilannya. Maaf tadi ngetiknya typo. Ini display DNS atau menampilkan domain nama sistem. Ini kita lanjut ke nomor 11. Nomor 11 itu ada ipconfig /plus DNS. Itu merupakan perintah yang digunakan untuk menghapus atau mereset DNS cache. Nah, ini akan hapus dari tampilan DNS tadi. Kita coba ipconfig /plus terus DNS. Oke, tampilannya begini. Kita sudah sukses untuk menghapus DNS cache ya. Langsung kita ke 12, yaitu ada ipconfig /register DNS. Itu perintah yang digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Oke, langsung saja kita langsung sini ya. Ini config apa tadi? Register DNS. Nah, the request operation request allocation. Berarti ini tampilan dari perintah ipconfig /register DNS. Kita lanjut. Ping merupakan perintah yang digunakan untuk mengumpulkan suatu request, kemudian ada umpan balik terhadap request yang tadi dari suatu pengirim ke penerimanya. Apabila penerimanya aktif, maka akan terjadi koneksi atau retrieve. Tapi kalau tidak ada koneksi, maka akan terjadi perintah request timeout. Ini kita coba ping ke koneksi saya. Saya buka. Nah, ini tampilannya. Coba kita ping ke WhatsApp gitu. www.uteng.ac.id.
Oke, ini sudah jalannya. Kemudian kita ke 14 ini ada net start. Nah, net start ini perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi statik koneksi jaringan dari komputer yang sedang dipakai. Oke, ini saja net start. Nah, ini koneksinya aktif. Nah, ini agak lama. Nah, ini tampilan dari net start. Lanjut ke 15 ini ada preset, merupakan perintah yang digunakan untuk memberikan informasi dari route yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Nah, ini kayak perintah digunakan untuk memberikan informasi rute yang dilewati jaringan ke paket untuk mencapai tujuan. Lanjut transfer, coba transfer menggunakan website t.id. Tampilan dari preset sudah komplit, dan kita ke nomor 16 itu ada pathing, yaitu perintah yang digunakan untuk mengukur network loading dan network loss. Ini punya sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan preset. Itu lebih penggabungan dari perintah ping dan preset. Oke, ya kita coba masih menggunakan website typing in dot nah ini dia. Nah, ini tampilannya. Nah, ada laptop saya dengan IP-nya. Oke. Yang ke-17 ada NSLOOKUP. Adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS atau alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Kita coba lookup. Baik. Nah, ini meme-nya ada
.ac.id dan IP address-nya 192.124.249.1. Oke. Next merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Oke, kita coba lihat. Show Oke, ini tampilan dari Nets. Kita lanjut ke 19, ada route. Route ini digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Nah, biasanya nih digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Route juga digunakan untuk menyusun traffic komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Berikut merupakan contoh penggunaan router. Ada router run untuk mendapatkan perintah sewaktu routing table, ada route add untuk menambah perintah routing, ada route delete untuk menghapus perintah routing. Kita langsung saja coba Nah, ini tampilan dari route. Kita lanjut, yang terakhir ada net. Net adalah perintah untuk melihat fungsi seperti tampilan pengguna, sesi mulai dan berhentinya CND ini masing. Opsi ini dapat membantu Anda menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Berarti pada net ini kita bisa melihat user yang sedang dipakai. Net start. Nah, ini ada laptop saya, nama saya Ci. Sekian video saya pada tugas 2 mata kuliah berpraktik jaringan komputer. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.